kita semua. Yang kami hormati, para Dewan Guru Penilai Ujian Praktik Gabungan Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Dan yang kami hormati juga para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan pagelaran seni teater kami dari Kelas 91, kelompok 2 dalam lakon yang berjudul Jakarta Rubuh, yang disutradai oleh Azra Safira Ikhwan, serta Talita Anindya Putri sebagai Astrada, Muhammad Alif Akbar sebagai Stage Manager, Nasita Indonesia sebagai pimpinan produksi, Fiona Amelia Putri dan Naila Tamam sebagai penata rias, Eko Dimas Prasetyo dan Brian Safananda selaku artistik, Dimas Hartono sebagai penata musik, dan Muhammad Syahrul Muhrom sebagai seksi publikasi, serta Raisa Aulia Azhara sebagai dokumentasi. Dan diperankan oleh Azra Safira Ikhwan sebagai narator 1, Naila Tamam sebagai narator 2, Muhammad Alif Akbar sebagai Jaka Taruk, Dimas Hartono sebagai Raden Berata Sriwijaya, Siti Salmadina sebagai Nawang Bulan, Chandra Kirana sebagai Nawangsi, Diva Nuriski sebagai Nawang Sari, Indria Cahya Pratami sebagai Nawang Kucai, Alia Farhana sebagai Nawang Merah, Arlisa Ramadhani sebagai Nawang Putih, Firly Amanda sebagai Nawang Bombay, Raisa Aulia Salma Zahra sebagai Nawang Daun, Muhammad Syahrul Muhram sebagai Raja Gajah Batam, Nasita Indonesia sebagai Ratu Tapas, Muhammad Eki Maulana sebagai Diplomat Yuda, Talita Nindya Putri sebagai Dayang Gending, Fiona Amelia Putri sebagai Dayang Antin, Eko Dimas Prasetyo sebagai Bapak Jaka, Najwa Muhammad Bawazir sebagai Mbok Rondo, serta Brian Safa Ananda sebagai Ucup Sohibullah. penumpuk di belakang lagi. Kami mohon untuk para hadirin agar tidak berisik saat pertunjukan berlangsung. HP harap dinonaktifkan atau mode silent. Silakan ambil gambar, tapi tidak menggunakan blitz agar tidak mengganggu jalannya pertunjukan ini. Inilah dia Pementasan teater kelas 91 kelompok 2 dalam lakon yang berjudul Jakarta Rubuh. Selamat menyaksikan. Siap. Alkisah terdapat sebuah kerajaan kayangan yang dihidupi oleh Raja Gajah Batok dan Ratu Tapas. Raja dan Ratu dikaruniai dengan 7 anak bidadari: Nawang Sari, Nawang Kucai, Nawang Merah, Nawang Putih, Nawang Bombay, Nawang Daun, dan Nawang Bulan. Konon katanya kerajaan tersebut adalah tempat penuh keindahan, keajaiban, dan kemakmuran. Kerajaan kayangan merupakan rumah hangat dan bahagia bagi anggota keluarga itu. Sampai pada suatu hari, kehangatan yang menyelimuti mereka pun direnggut. Kerajaan dalam sekejap berubah menjadi dingin dan penuh duka ketika Nawang Wulan harus rela berpisah dengan saudari-saudarinya. Bumi negeri rempah yang asing pun harus menjadi tempat singgah bagi Nawang Wulan. Tiap rintangan yang ia hadapi akan menjadi akhir dari kisah ini. Mungkin kisahnya akan berakhir manis, namun mungkin juga tragis. siang itu. Aroma hujan yang telah bercampur dengan dedaunan dan tanah menyeruak di sekitar halaman kastil. Senyum bahagia tertulis pada wajah cantik para bidadari. Pelangi yang sedang terpancar indah di langit juga menjadi alasan mengapa mereka terlihat takjub. Sesegera mungkin ketujuh putri kerajaan tersebut menghampiri ruang tahta raja dan ratu. Mereka berniat meminta izin untuk mandi di telaga jernih layaknya kristal yang berkilauan di bumi negeri rempah.
Jam pelajaran ketiga. Subject begin. Ada apa, putri-putriku? Maaf Ayahanda, jadi begini, kami ingin meminta izin Ayahanda, kami ingin mandi di telaga. Ya, tenang Ayahanda. Tubuh hujan sudah reda dan langit sudah mulai muncul. Bolehkah kami turun ke bumi? Sudah lama sekali kami tidak mandi di telaga. Tentu saja, putriku. Kalian boleh turun ke bumi. Tetapi dengan satu syarat. Apa itu Ayahanda? Jaga diri kalian dengan baik. Jangan terlalu lama di bumi. Dan ingat, jangan pernah berhubungan dengan manusia di bumi. Iya, benar apa kata Ayahanda. Jagalah diri kalian baik-baik. Dan jika ada masalah, maka selesaikan bersama-sama. Ibunda akan menunggu kalian kembali. Baik Ayahanda dan Ibunda. Ya ampun, tunggu aku. OMG, aduh, kalian ini buru-buru banget sih. Nih ya, aku kasih tahu kalian, jaga sedang kalian itu baik-baik ya. Kalau bilang kan, aduh cicai. Terus apa? Kamu nawangunan, kamu kan sayangan raja dan aku. Kamu tenang saja Yuda. Aku pasti akan menjaga selain aku. Dan aku akan kembali dengan saudari-saudari. Yo wes, kalau gitu hati-hati ya Kak Ayu. Jaga sedang kalian baik. Itu mau lagi pekerja dulu. Raja, Ratu, permisi. Ya, silakan. Baiklah kalau begitu. Ayahanda, Ibunda, kami bersiap-siap dulu ya. Baiklah, putriku. Ayahanda dan ibunda akan beristirahat terlebih dahulu. Muhammad Eki, Tidak. Muhammad Eki, nomor 4 bagian bawah. Gaya, mari ikuti kami. Baik Baginda Raja. Naulan, Ada di dalam. ada yang mengatakan, oh, kamu ingin berbicara denganku. Kalau begitu, kamu bisa berbicara lebih dahulu. Jadi begini Brata, aku ingin pergi ke sebuah telaga yang ada di bumi. Sama saudari-saudariku kok. Aku pergi ke telaga itu hanya sebentar. Brata tidak apa-apa kan jika aku berdua? Yo, wis rapopo. Tapi kalau aku rindu gimana dong, Wulan? Aduh, Brata ini seperti ingin tinggal 1 tahun saja. Sekarang apa yang ingin Brata katakan kepadaku? Begini, Wulan. Sebelum aku bisa menikahimu dan menaiki tahta kerajaan, ada satu syarat yang harus aku penuhi, yaitu aku harus bertapa selama 7 tahun agar bisa mendapatkan kekuatan serta ilham dari para dewa, agar bisa menjadi suami yang baik bagimu dan raja yang baik pula bagi rakyatku. Apa? Apa? Selama itu, Brata? Mungkin jika 7 minggu aku masih menyanggupinya. Tetapi ini 7 tahun. Selesai aku yang akan mengatakan bahwa aku akan merindukanmu. Tidak usah sedih begitu, Nawangwulan. Lagi pula setelah ini kita bisa selalu bersama kan? Aku berjanji akan mengubah 7 tahun serasa seperti 7 bulan. Kau berjanji kan, Brata? Iya, aku berjanji, Nawangwulan. Nonglan. Dayang, Iya Baginda Ratu. tolong ambilkan kipasku. Kipasku tertinggal tadi. Baik Baginda Ratu. Jadi apa dulu dong? Ya udah sih biarin aja. Kan aku udah dapet. Siapa cepat dia dapat. Wah, sini dulu dong. Jadi dulu. Ya udah santai. Gak usah narik-narik kayak gitu dong. Aku mau ngomong di sana kamu. Udah sok tinggal ngomong. Kenapa tidak suka banyak bagian terhadap para bidadari? Aduh, nanti kalau dia kenapa-napa gimana ya? Aduh, lagian
Mau kosem mereka turun dari bumi. Kan di bumi itu berbahaya tahu. Aku pun juga heran. Kenapa ya Raja dan Ratu mengizinkan mereka? Aduh, wes ledor. Nanti adanya gimana? Nah itu loh Din, kata aku juga apa? Nanti kalau mereka turun ke bumi yang berbahaya itu, ada yang teledor, hilang. Aduh, sing repot deh urusannya. Lagian, masa buat mandi aja harus turun ke bumi? Kayak nggak punya kamar mandi aja deh. Kamu lupa ya? Raja dan Ratu kan belum bayar air pam. Oh iya, lagian kenapa sih air pam ini belum dibayar terus? Harusnya nih ya, harusnya dengan kerajaan sebesar ini, harusnya hartanya melimpah, bukannya miskin begini. Yang bayar air pam aja nggak bisa. Aduh, bener-bener ya ini kerajaan. Daya, cepet dong. Kamu udah yuk ah. Aku sih. Iya baginda ratu, ini kipasnya. Ya sudah sana kembali bekerja. Baik baginda ratu. Kanda, Kanda, Ya, ada apa Dinda? aku khawatir akan sesuatu. Apa yang kau khawatirkan, wahai istriku? Aku khawatir akan terjadi sesuatu pada putri-putriku. Kalau misalkan terjadi apa-apa, sih repot toh. Tenang saja Dinda, mereka pasti akan baik-baik saja. Putri-putriku kan perempuan paling kuat dan pemberani di kayangan. Jadi tenanglah Dinda. Kanda, memang nggak bisa mengerti. Sudahlah. Dinda, tunggu. Aduh, salah lagi. Dinda, Sementara itu, di bumi negeri Rempah, seorang pemuda tengah melamun di kebun belakang rumahnya. Panggil saja Jakataru. Di desa ini, Jakataru terkenal sebagai pemuda yang malas, hidup enak tanpa mau berusaha. Aduh, pengen. Terus mobil mewah kan mana-mana nggak perlu panas-panasan ya. AC. Dingin. Andai orang kaya. Andai ya mobil mewah. Mewah kan bisa diantar kemana-mana. Habis itu nggak perlu panas-panasan lagi, udah ada AC, dingin. Andai aku punya mobil mewah yang lengkap dengan AC dan sopir pribadi. Kalau punya mobil mewah, kan cewek-cewek gadel bisa buat jabanin semuanya. Tapi mah, ya cakep-cakep aja. Jelek mah. Jaka, mana sih ini anak? Jak, panggil kalau bener lu. Apa sih pak? Ngapain aja? Jangan lu Jak, jangan ngomong terus. Hari ngomong terus lu. Terus kau lihat lu. Males pak. Lagian ngapain sih kerja? Soal sini keluar-keluaran panas. Mending di rumah, enak selonjoran. Lah, apaan tuh pak? Oh, biasa, kerjaan. Tapi sejak kapan bapak punya HP? Kerjaan apa lagi sih pak? Semua juga masuk soal sini aja. Bapak kenal sama Hari. Bapak dipanggil di istana presiden.
Cile gayanya istana presiden segala. Paling juga di sono disuruh pimpin tahlilan sama Pak Jokowi. Yes, kate-kate aja lu. Ada lah. Bapak ini, yang kenal langsung tahu. Dulu mah paling bener jago rumah aja ya. Kayak kemarin kan lu, sampai kemarin kan borok leher lu. Cuma amat sama anak sendiri Pak. Iya, santai Pak, aman Mas rumah. Udah sudah jalan. Ganggu aja. Assalamualaikum. Salam. Set, apaan tuh sih lo banget? Widih, pelan. Ini sih kalau kata orang biasanya kalau ada pelangi, jadi tidak lagi mandi. Aduh, udah lama-lama nih gua. Nanti tinggal jam tayang. Ya. Ih, air sedih banget ya. Iya, sedih banget. Oh iya, ngomong-ngomong, hubungan dari berata itu gimana kok? Baik saja kan? Gak lancar dong kak. Kak tahu gak sih? Raden Brata itu adalah pria yang sangat baik. Asal kalian tahu ya, kemarin Raden Brata baru saja memberiku sebuah coklat loh. Masa sih? Emang iya? Aduh, kamu ini bilang saja kamu iri dengan awang bulan. Coklat, kamu bahagia banget ya sama Brata. Beruntung banget deh kamu. Lakukan saja sampai lama begitu. Aku tahu loh. Aduh, manisnya. Iya kak, doakan aku agar baik-baik selalu ya dan bahagia selalu bersama Brata. Tentu saja Nafulan, kami pasti akan selalu mendoakan adik kami yang manis ini. Betul Nafulan, tapi kami pasti akan merindukanmu deh jika kamu menikah nanti. Iya, kalau Nafulan menikah nanti, pasti kerajaan akan bilang sangat sepi. Kalian semua tenang saja. Jika aku sudah menikah dengan Brata nanti, aku pasti akan menghubungi kalian. Mana mungkin sih aku akan lupa dengan saudara-saudaranya yang cantik ini? Aduh, Nafulan. Widih, ini sudah bidadari nih. Wow, ramai Pak. Wah ini kalau gue jual, bisa kayak sampai 7 turunan nih gua. Sudah sore nih, harusnya kan kita kembali ke kayangan. Aduh, bagaimana ini? Nanti ayah bisa marah. Aduh, iya, ayah dan ibunda pasti marah. Kita semua tenang, kalian semua jangan panik. Lebih baik kita bersiap-siap agar ayah tidak marah. Ada cewek lagi nangis. Ini di sana semua. Gadis cantik. Kamu ngapain sendirian di sini? Siapa kau? Aku tidak kenal denganmu.
Nggak usah takut begitu dong. Kamu kalau mau tahu aku siapa, nama aku Jaka Tarub. Aku terkenal dermawan, baik, udah gitu ganteng lagi. Lagian kamu ngapain sendirian malam-malam di sini? Bahaya tahu. Aku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Hah? Selendang? Kayangan? Oh, aku tahu. Kamu bidadari ya? Pantes aja sih, cantik banget. Di sini tuh bahaya tahu. Kalau aku sih menyarankan kamu nginap di rumah aku sementara. Kamu bisa tidur, bisa makan di sana. Gimana? Tidak, aku tidak mau takut. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Ih, aku bilang pas, aku nggak mau sama kamu. Kenapa nggak mau? Daripada di sini bahaya. Kan enak kalau di rumah aku. Lagian kamu dari tadi jauh-jauh mulu sih. Malu belum divaksin. Udah ayo. Aku bilang lepas. Aku tidak kenal denganmu. Kayak sekali kamu megang-megangku. Ya udah sih kalau mau kamu begitu. Kamu, aku tinggal sendirian di sini. Tapi di sini tuh bahaya. Itu gelap, banyak nyamuknya. Kalau mau aku tinggal sih nggak apa-apa. Udah. Apa yang dikatakan dia ada benar juga. Jika aku sendirian di sini, aku bisa kemana-mana. Jaka, baiklah, aku akan ikut denganmu. Kan sudah aku bilang. Sugeng Rawu Bidadari. Duduklah, ibu. Putriku, kemana Nawang Wulan? Kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa Nawang Wulan? Maaf Ibunda, Ayahanda, Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan karena Nawang Wulan hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah yang kami ingatkan kalian untuk berhati-hati? Maaf Ayahanda, Ibunda, kami sudah berusaha mencari selendang Nawang Wulan. Namun, selendang itu tak kunjung kami menemukan. Benar Ayahanda, Ibunda, Nawang Wulan sudah kami ketahui meninggalkannya karena kami sudah hilang. Ibu! Nawang Wulan, aku tinggal di rumah. Daya, bawa Bagindara untuk kabarnya. Dan salah satu dari kalian panggilkan tabib istana. Baik, Bagindara. Ayah kecewa dengan kalian semua. Karena tidak bisa menjaga saudari kalian. Maafkan ayah Nawang Wulan. Ayah tidak bisa menolong dirimu. Ayah, Aduh, kenapa kalian nangis? Ada apa? kami sudah mencarinya, aku bersumpah. Aduh, kalian ini gimana sih? Aku kan kasih tau kalian tadi. Jaga selendang itu baik-baik. Kalau yang ini gimana dong sekarang? Aduh, cukup, sudah jangan nangis. Walah, Vicky. Namun menangis. Sudah begini, bagaimana dong? Gimana ya? Sudah. Ini kalian ketawa ya dulu ke kamar. Sudah, jangan nangis. Nawang Wulan, masa jangan kembali bersama kita? Kita anak ini. Udah, ayo ikut aku taman yuk.
Hujan gerimis aja, ikan kering diasini. Aduh, jangan kemana sih? Malam-malam begini, bukan udah pulang, masih aja keluyuran. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Masih ingat rumah kamu boleh? Masih, Bu. Siapa itu? Cantik sekali. Kenalin, Bu. Nama dia nama Bulan. Tadi aku menemukannya di telaga, Bu, sendirian tengah malam. Apa? Di telaga? Malam-malam begini. Iya, Bu. Itu dia seorang bidadari, Bu. Jaka, masa ada bidadari zaman kayak gini? Ngayal kamu. Ada lah, Bu. Sepertinya secantik ini. Ya, seorang bidadari yang telah kehilangan, Bu, dengannya di kesayangan. Gitu, Bu. Makanya aku bawa ke sini. Kasian sekali. Kan, Bu. Gak apa-apa, Tore. Kasian, manusia seperti ini malah ditinggal sendirian di telaga. Kok jadi aku ya, pegang, Bu? Bu, woi, ini gimana, Bu? Aku lah yang dapet jaka, aku capek. Udah masuk kita tadi. Ya, udah masuk kita di depan. Masih yang nyangkut lagi. Laksana perhatian. Anak-anak di desa ini dianggap semua orang tuanya. Ini mah gua doang yang enggak. Tapi apa sih? Kalau diginiin, kayaknya tuh bidadari bisa jadi calon bini. Aku rindu ayahanda, ibunda, saudari-saudariku. Pulang, belum tidur. Aku hanya merindukan keluargamu saja, Mbak. Ini, Jaka, kemari Jaka. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Ini loh, Naura menangis. Naulan? Udah nangis lagi. Aku merindukan keluarga aku, Jaka. Walah. Itu dong, Naulan. Kamu aman di sini. Anggap aja rumah ini sekarang rumahmu ya. Dan anggap saja aku dan lo adalah keluargamu. Jadi jangan sedih gitu dong, Naulan. Ya. Iya, apa yang benar kata Jaka. Kamu itu benar-benar aku sebagai anak sendiri. Terima kasih ya, Bu, sudah menerima aku di keluarga ini. Udah, sekarang lebih baik kamu tidur. Soalnya sudah malam, Naulan. Kalau begitu, Bu, dan Jaka apa? Udah, jangan Lagi ya. Kenapa, Naulan? Malam. Aduh, Mbak, biar aku saja yang masak.
Tidak apa Nawangwulan, biar Mbok saja. Kamu pasti capek kan? Sudah apa-apa, Mbok. Nawangwulan saja. Tidak begini kan, Mbok bisa beristirahat. Aduh, kamu Nawangwulan udah baik, cantik lagi. Beruntung sekali Jaka bertemu kamu. Kalau begitu, setelah masak nanti, telah siapkan kopi untuk Jaka di tempatnya. Baik, Mbok. Jaka, ini kopimu. Dia masih cantik. Sama-sama, silakan dinikmati ya. Buset, siapa tuh? Ini loh. Biasalah, calon. Ya elah, gaya harus pinggir orang kasus beli bensin. Ya dua, lu nggak bosan apa nganggur terus? Siapa yang nganggur? Aku nganggur sekarang. Emang sekarang lu kerja apa? Ya bukan sekarang pengacara ini. Pengacara? Apaan tuh? Iya, pengacara. Pengangguran banyak acara. Bisa aja lu. Mang, lu sekarang nanyain gue kerja apa? Lu sekarang kerja apa nih, Mang? Tapi banget perasaan. Gue gak sibuk, bisa bangun tidur sijar ini. Buset. Udah sore nih, gue balik dulu ya. Iya. Woi, Cuk. Apaan? Jadi, Tadi kenapa? hati-hati makin hitam. Sepatu-sepatu lu, cewek-cewek gini, banyak cewek-cewek yang mandi bos. Buset. Begitulah kehidupan Jaka, Tarub, dan Nawangwulan. Bumi negeri rempah mulai terasa seperti rumah baru baginya. Mengisi kerajaan Kayangan yang telah lama menjadi tempat kosong dalam hati. Semenjak perpisahannya dengan para saudarinya itu, dia harus melupakan janjinya kepada ayahanda dan ibunda untuk tidak berhubungan dengan manusia. Ia harus melupakan janji dan sumpahnya kepada sang tunangan dan pujaan hati, Raden Brata Sriwijaya, untuk mencintainya dengan separuh hidupnya, agar ia bisa hidup di negeri. Akhirnya, Nawangwulan memutuskan menikahi Jakataru. Kejutan dunia membawakan mereka seorang putri bernama Nawangsi. Namun, tanpa Nawangwulan sadari, Raden Brata Sriwijaya telah pulang ke kerajaan Kayangan dan mendapati bahwa Nawangwulan tertinggal di bumi negeri Rempah. Badai akan segera menghampirinya. Nawangwulan, Iya, Jaka. aku ingin berbicara. Apa yang kau katakan kepada aku, Jaka? Sudah kali aku bertemu dengan aku kesal dengan dirimu. Cantik bagaikan tayan bintang dan telah menikah. Sungguh kau pun berhati yang lembut, sangat lembut dan sangat baik pada keluarga. Dan
bisa mencintai sampai maut bisa. Jaka itu anaknya sangat baik dan pasti gue pasti akan Jaka pasti akan sangat menyayangi gue berjanji. Lihatlah kan ya cincinnya cantik sekali bukan? Assalamualaikum. Waduh, ada apa nih rame-rame? Oh mereka pada tegang gitu. Siapa juga ngapain lu nanti jongkok gitu? Apa itu? Apaan sih pak? Ganggu aja. Aduh, bapak ini ya, merasa mau menemani saja. Lihat ini, Jaka sedang melawan Nawang Wulan. Oh, udah mau lama nih ceritanya. Karena mau mau lu ya. Iya, apa ganggu aja sih? Jam istirahat Apa pertama. doang yang bisa? Time to first break. Jangan nggak bisa kali. Nah, Aduh, kok kalian belum berantem sih? Kasihan baik ya. Kamu tuh juga kabar Jaka. Jam istirahat Tentu pertama. saja, Bu. Time to first break. Dan Bapak sudah banyak membantu Nawang Wulan di keluarga ini. Dan untuk kau, Jaka, mana mungkin aku menolak undanganmu. terima kasih. Wah, selamat aja kalau udah tunangan. Udah jadi suami istri lu jaga baik-baik ya jangan sampai kalau bersematan. Ya pak. Iya benar, apa yang kata bapakmu Jaka. Jaga baik-baik dan rawat dia. Kasih sayang. Iya bu, pak. Jaka pasti kok akan jaga Nawang Wulan dan Nawang Wulan pasti akan bahagia sama Jaka. Jadi tenang aja. Udah bapak pergi dulu ya. Ya, ambulan, Bu. Hati pak. Ya, assalamualaikum. Nah, Tolong siapkan meja. Tolong mau dimarahi. Baik, Bu. Akhirnya kamu menikahi Nawang Wulan itu. Sudah lama sekali gue menunggunya. Sekarang dari keturunan anak kita jadi suci lagi. ya pasti dong lo. Aku udah tahu dia itu Nawang Wulan. Lagian mana bisa aku menyanyiakan perbuatan sebesar ini? Keris ini adalah keris peninggalan kakekmu, keris Raja Gajah Batok yang punya banyak kesaktian. Dengan menikahi Nawang Wulan dan mempunyai selendangnya, kekuatanku pasti akan bertambah, Bu. Dan aku bisa kembali ke kayangan untuk membalas dendam kakek-kakek. Bodoh sekali gadis itu. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa kau menikahnya hanya untuk ini. Untuk kekuatan yang telah lama dicuri kakekmu dari kakaknya, sang Raja Gajah Batok yang perkasa. Pasti dong, Bu. Sudah lama sekali ya Nawang Wulan itu. Kalau menurut aku sih, sepertinya tidak ada harapan lagi untuknya kembali. Tapi dia jawabnya begitu tahu. Nawang Wulan kan putri kerajaan. Soekarno ya harus menghormatinya dong. Biarin aja. Toh aku udah bilang waktu itu kalau dia turun ke bumi pasti ada kecelakaan. Betul toh? Lagian siapa suruh dia ceroboh sekali jadi orang? Ah, ini begitu. Ya aku simak gue semua. Ada
kaget sih ada serangga yang tiba-tiba ngejar aku. Mau nih, ya udah. Sudah. Dari tadi aku lihat kalian juga udah ngobrol ya. Ngobrol apa sih? Kayaknya asik banget deh. Kasih tau aku dong. Aku nanya. Tunggu. Dia nanya begitu, nguping dong berarti. Mau nih, bisa aja kamu ini. Ya, sudah cepat beritahu aku penasaran nih. Kamu penasaran ya? Penasaran Pengen ya. tahu. Kamu nanya. Aku tuh mau tahu banget, makanya aku kesini. Sini aku kasih tahu. Nih ya, jadi aku itu lagi ngomongin nama Mulan. Mama Mulan, kenapa dia? Ya kan dia ketinggalan di bumi. Gimana sih? Kamu nggak baca naskah ya? Halah, Nawang Mulan tertinggal di bumi. Iya. Aduh, itu adalah gosip yang lama loh. Bagi roti yang gak dimakan berhari-hari. Iya, kamu masih aja pakai dramatis banget segala roti yang berhari-hari gak dimakan. Biarin aja sih, sirik aja kalian. Oh, biarin. Coba deh, kalian pikirkan lagi. Nawang Mulan dan Raden Brata adalah pasangan yang sangat-sangat romantis. Iya. Nah, sini ya, aku lihat Raden Brata itu mencari Cak Ayu seperti orang kesurupan loh. Hah? Kesurupan? Kesurupan apa? Reok Ponorogo? Atau Dewa Bergigi 5? Entahlah, aku mana tahu. Aku kan nggak pernah bertapa. Oh iya, coba deh. Kainmu ini buluk banget sih. Namanya juga kain pelan. Jadi Apaan cuci sih? dong, dibersihin. Dasarnya anak malas nih, Iya, pasti nggak males pernah banget. kerjaan dia nih. Yaudah, tadi kamu ngomong apa kerasukan tuh? Coba deh, kalian bayangkan nih ya. Nawang Mulan mendapat tunangan seperti Raden Brata. Ya, betul. Sudah tampan, gagah, Iya. berani, Iya. penyayang. Iya. Aduh, Terus? aku jadi iri loh. Aku kan juga ingin bersama Raden Brata. Astagfirullahaladzim, istighfar kamu tolong nyebut. Astagfirullahaladzim. Raden Brata itu kan laki-laki. Ya masa kamu mau sama dia? Waduh, kalau ada yang dengar ini, bisa habis dia dipasung. Aduh, kamu ini ada-ada aja ya. Aku cuma bercanda kok, tidak serius. Bercanda kayak gitu kalau ada yang dengar kan bahaya. Bercanda kan juga sampai segitunya kali. Apa-apa ya? Kenapa aku yang menjadi kepercayaan kalian? Bodoh amat. Emang gua mikirin. Dasar jangan-jangan tidak berguna. Salam Yuda. Salam Raden Brata. Bisakah kamu mengantarku untuk hadap ke Baginda Raja? Baik Raden, siap istighfar. Sejauh sampai kamu begini. Yuda, maaf Raden, mari ikuti saya. Salam Baginda Raja. Salam Raden Brata Sriwijaya. Baginda Raja, aku sudah menenangkan diriku. Jadi, bolehkah aku tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Nawang Mulan? Apakah Nawang Mulan baik-baik saja? Mengapa semua ini bisa terjadi, Raja? Tentu saja Raden. Mari berjalan bersama. Akan kuceritakan semuanya apa yang sedang terjadi. Pada saat kau berpamitan dengan Nawang Mulan untuk bertapa, Nawang Mulan hendak turun ke bumi. Setelah sesampainya di sana, ketika putri-putriku ingin kembali ke kahyangan, selendang Nawang Mulan hilang dan ia terpaksa tertinggal di bumi, Brata. Lalu, apakah ada yang turun ke bumi untuk berusaha mencari Nawang Mulan? Tidak ada satupun dari kami yang dapat mencari Nawang Mulan, Brata. Ia seakan ditelan oleh bumi. Aku sudah lemah, Brata.
kekuatanku tidak sehebat dahulu. Sebenarnya, aku menunggu kehadiranmu. Karena kaulah satu-satunya harapan kami untuk menyelamatkan Nawangwulan, Brata. Baiklah Raja, izinkan aku turun ke bumi untuk menemukan Nawangwulan. Namun, aku tidak tahu apakah putriku masih ada ataupun sudah tiada, Brata. Tetapi, tolonglah kembalikan Nawangwulan kepada Kayangan. Ambillah ini. Gunakan ini untuk mencari Nawangwulan, Brata. Baiklah Raja, aku berjanji untuk menemukan Nawangwulan. Meskipun akan melewati badai dan petir. Baiklah, Brata. Aku mempercayaimu. Baiklah Raja, aku pamit. Iya, Brata. Ibu sedang apa? Ayo Bu, tenangkan dulu. Lawangsi, ibu sedang masak nak. Tapi Bu, kita kan belum mandi. Udah tahu Bu. Baiklah. Biar ibu kandungan ayam putih dahulu ya. Jaka, bisa nggak kamu mandi sebentar? Ya, ada apa Dinda? Jadi aku sudah memasak dan Nawangsi meminta aku untuk pergi ke telaga. Oh, ya. Bisakah kau menjaganya sebentar? Tapi aku mohon, jangan membuka tutup bangku ini ya. Ya, apa Dinda? Sudah, ininya. Jangan membuka tutupnya ya. Baiklah. Hati-hati ya, Dinda. Nawangsi, jangan nakal. Iya, Pak. Sudah, hati-hati kok. Ya, apaan sih nggak boleh buka? Kayaknya ada yang disembunyiin banget. Jangan dipikirin, jangan dibuka, nanti kamu nyesel. Udah, buka aja sih. Emangnya ada apaan tuh? Kok sampai Nawangwulan segitu gak mau kamu buka tutup panci itu? Pasti ada dirahasiain tuh. Udah, buka aja. Jangan buka, kan Nawangwulan sudah percaya sama kamu. Emangnya kamu mau mengkhianati istrimu sendiri? Udah, buka aja Jaka. Jangan Jaka. Kok di Nawangwulan manak nasi cuma pakai satu beras sih? Kira apaan ya? Tahu aja lah. Bagaimana kau bisa kembali? Ini aku lah. Berapa Sriwijaya pengalamanmu? Bagaimana kau bisa kembali? Aku pernah berjanji untuk datang menemuimu. Sekarang aku di sini untuk menepati janjiku. Kau kembali. Aku sangat merindukanmu, Brata. Ibu kenapa menangis? Pergi kau orang jahat. Kau apakan ibu sampai yang menangis? Jangan menangis begitu, Melodiku. Sekarang kamu sudah aman. Aku di sini untuk membawa pulang ke Kayangan. Dan siapa guys kecil yang cantik ini? Mengapa dia mirip sekali denganmu? Ih, siapa sih kamu? Sok kenal, sok dekat. Ya sudah, Nawangsi, tidak boleh seperti itu. Jadi, Brata, dia ini adalah putriku. Sungguh, aku sangat minta maaf. Aku minta maaf, Brata. Aku harus menikahi manusia yang ada di bumi. Aku dapat
senang begitu Bidadari. Keselamatanmu adalah hal yang terpenting bagi kita Kayangan. Sekarang kamu sudah aman, kamu bisa pulang ke Kayangan. Aku harus memberitahu Jaka tentang hal ini. Jaka? Siapa itu Jaka? Suamimu? Iya, Jaka suamiku. Baiklah, sekarang akan kuantarkan kau untuk berbicara dengan Jaka. Dan setelah ini kau bisa pulang. Nawangsi, kau bermain di luar dulu ya, nak? Ibu ingin bicara dengan ayahku. Tapi Bu, Nawangsi, anak yang cantik dan manis. Ibu mohon ya, untuk kali ini saja. Ya udah deh, Bu. Jaka, aku pulang, Jaka. Jaka? Kenapa kau membukanya? Maaf, itu jangan kau sentuh dia. Dasar kau manusia hina. Berani kau menikahi tunanganku. Membuat itu bisa pulang kembali ke Kayangan. Siapa? Aku Brata Sriwijaya tunangannya. Mengapa kau berbicara seperti itu, Brata? Apakah benar aku tidak bisa kembali ke Kayangan? Tahukah kau bahwa selama ini dialah yang menyembunyikan selendangmu dan yang membuatku tidak bisa kembali ke Kayangan, dan juga dia pencuri senjata Raja Gajah Batok. Apakah itu benar, Jaka? Katakan yang sebenarnya. Tidak, itu tidak benar. Jika kau tidak berbohong, maka tunjukkanlah isinya sumpah diri. Jangan tinggi kau. Ini apa, sialan? Mengapa kau menyembunyikan selenggangku? Setelah memanfaatkan kekuatanku, berani-beraninya kau menyembunyikan selenggangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke Kayangan. Jadinda, Sudah cukup, sudah buang denganmu. Mengapa kau tidak hadapanku? dasar kau, sialan, beraninya kau. Kenapa? Sudah aku beri makan kau, namun balasanmu begini. Kita tahu terima kasih gua. Kau lagi. Jangan lukai dia, Jaka. Siapa? Sudah cukup! Minggir kau! Berapa cukup? Kamu bukan dia! Sudah cukup! Ibu, Tidak ada ambulan! Ibu! Tidak ada ambulan! Ibu! Jangan dikatakan ambulan! Ambulan! Tidak! Tidak ada ambulan! Tidak! Apa yang sudah kau lakukan? Mengapa aku bunuh? Begitulah jadinya kisah cinta tragis antara sang Nawangwulan Brata Sriwijaya dan Jaka Tarub. Brata Sriwijaya menatap kosong pada tubuh
Dengan itulah Brata berbohong kepada seluruh kayangan, berbohong bahwa ia tidak dapat menemukan Nawang Wulan. Kerajaan kayangan yang sudah biru-membiru itu pun bertambah angin dengan sayap dan duka yang mereka rasakan. Sementara itu, jaga